Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniar Melisa. Saya dari kelas 2A D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Harapan Bangsa. Oke, baik di sini. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Linda Oktaviani Istanto, SSI, selaku dosen pengampu yang telah memberikan memberikan pengarahan dan memberikan kesempatan untuk mahasiswinya melakukan praktek, yaitu pemberian obat melalui rute parenteral atau salah satunya intravena. Di sini, sebelum kita melakukan sesuatu tindakan kepada pasien, kita mempunyai 4 fase tindakan. Yang pertama, fase persiapan pasien, di mana kita akan mengklarifikasi atau mengkonfirm ulang bagaimana pasien itu akan ditindaki gitu. Jadi yang pertama benar pasien kita dapat mengkonfirmasi dengan nama atau alamat, umur, identitas pasien. Kemudian untuk yang kedua fase persiapan obat. Nah, untuk fase persiapan obat ini, pada fase ini kita akan menjelaskan bagaimana persiapan obat berupa vial dan ampul dengan tekniknya masing-masing gitu. Kemudian yang ketiga pada fase tindakan. Fase tindakan ini sudah meliputi fase privasi tutup pasien ketika melakukan tindakan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu fase terminasi. Fase terminasi itu adalah fase evaluasi setelah kita memberikan pemberian obat kepada pasien, setelah kita melakukan tindakan perawatan kepada pasien, kita akan mengevaluasi bagaimana tindakan tersebut berjalan gitu dan apa yang dirasakan oleh pasien. Kadang-kala ada pasien yang membutuhkan sesuatu, jadi kita akan melakukan salam terapatik terminasi nanti di akhir. Dan yang pertama, fase persiapan pasien. Itu di sini saya memiliki alat bantu buatan. Karena tidak ada probandus, jadi saya memiliki alat bantu buatan. Di sini berupa lengan atau tangan pasiennya. Di sini dapat kalian lihat, nah ini ilustrasi adanya lengan pasien atau tangan pasien. Kemudian di sini ada vena, ada cairan berupa darah. Ini saya artikan, saya ilustrasikan sebagai vena, pembuluh darah vena. Kemudian di sini mengapa ada dua label? Karena yang satunya adalah pembuluh darah tapi bukan vena. Nah, nanti kita akan bahas mengapa ada dua dan mengapa vena harus diaspirasi gitu. Oke, untuk yang pertama, fase persiapan pasien dapat kita lakukan seperti pasien saya ini seorang ibu-ibu ya. Oke, untuk yang pertama, Assalamualaikum Bapak, Ibu, atau Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Melisa, saya perawat Yuniar akan melakukan tindakan sesuai dengan rekam medik dari dokter. Di sini ibu akan diberikan vitamin, obat vitamin melalui injeksi ibu atau kita suntikan di intravena ibu, di pembuluh darah ibu. Ini nanti yang akan kita suntikan ada di bagian lengan ibu, bisa di bagian lengan, bisa di bagian dekat pergelangan tangan, namun kita akan ambil di bagian lengan. Mungkin ini nanti akan sedikit sakit, Bu. Jadi, Ibu minta tolong kerjasamanya, kalau Ibu merasakan sakit, Ibu bisa tarik nafas. Jadi tidak ada rasa sakit, jangan ditarik ya Bu. Nanti karena insert ilmiah akan masuk ke dalam pembuluh darah. Bisa-bisa pembuluh darahnya pecah. Jadi jangan panik, jangan shock. Ketika Ibu merasakan sakit, Ibu bisa tarik nafas panjang dalam. Untuk tindakannya nggak lama kok Bu, sekitar 7 menit, 6 sampai 7 menit gitu. Nah, untuk prosedurnya nanti jarum ini kita masukkan ke lengannya ibu, kemudian kita injeksikan pelan-pelan vitamin sesuai dengan dosis resep dari dokter. Gitu. Di sini ada yang mau ditanyakan ibu sebelumnya sebelum saya melakukan tindakan. Jika pasien tidak ada yang saya tanyakan, maka kita bisa langsung mengarah kepada inform consent, yaitu suatu persetujuan pasien. Contohnya seperti kalau begitu, sudah saya jelaskan semuanya, Ibu bersedia untuk kita lakukan
pemberian obat vitamin ini gitu. Kalau ibunya sudah bilang, oh iya saya bersedia kok sus gitu. Jadi teman-teman bisa pamit untuk mempersiapkan alat. Kalau gitu saya mau izin untuk persiapan alat dulu ya Bu. Persiapan alat sembari teman-teman itu mencuci tangan. Nah, untuk alat-alat tadi yang sudah saya lihatkan, yaitu berupa probanus, handscoon, kemudian bak instrumen yang berisi cairan obat, baik vial maupun ampul, kemudian ada spuit atau spet, kemudian ada tourniquet ya. Tourniquet ini hanya ilustrasi saja, karena tidak ada aslinya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mendapatkan gambaran ketika teman-teman melakukan pada alat yang memang benar-benar dipergunakan gitu. Ini ada tourniquet, kemudian ada obat, serbuk vial. Vial itu biasanya berupa serbuk, dan mengapa di sini kita ada aquades? Karena nanti aquades ini kita akan campurkan, kita akan oplos ke vial ini. Setelah itu ada ampul ya. Ampul ini nanti juga kita akan jelaskan bagaimana proses pembukaannya agar tidak kontam dengan tangan kita, agar tidak terjadi kecelakaan medis. Kita akan jelaskan. Setelah itu ada spet atau spuit ya, sesuai dengan dosis dari arahan dokter. Kemudian jangan lupa di setiap tindakan kita pastinya ada handscoon, namun di sini hanya ilustrasi saja. Teman-teman bisa anggap saya sudah memakai handscoon bersih dan steril. Kemudian ini ada one swab atau alcohol swab, di mana setiap tindakan itu harus kita sterilkan, baik itu yang akan kita lakukan atau baik target yang akan kita lakukan untuk tindakan. Kemudian ada plastering. Plastering ini hanya untuk akhir, nanti ketika pasien sudah mendapatkan pemberian obat, pastinya kan ada insersi jarum itu nanti akan membekas atau mengeluarkan sedikit cairan darah. Nah, itu akan kita halangi dengan plastering. Oke, selain itu instrumennya ada bak instrumen sebagai tempat obat, tempat spet, kemudian ada bengkok ya, jangan lupa bengkok atau kidney itu untuk ini teman-teman, untuk sampah atau limbah medis. Gitu, seperti nanti misalnya spuit bisa kita taruh situ atau alcohol swab itu bisa kita taruh situ ketika sudah tidak digunakan lagi. Kemudian yang terakhir, jangan lupa karena kita menggunakan ampul, vial, bahan-bahan yang agak resikonya bisa terkena tangan dan melukai, itu kita jangan lupa sediakan box safety ya, atau safety box keamanan. Jadi ketika teman-teman sudah mengambil fase persiapan obat, itu teman-teman bisa lakukan dengan persiapan obat tersebut. Ketika sudah siap semua obatnya, sampahnya bisa ditaruh di box safety gitu. Jadi tidak ada resiko untuk kita terkena cedera dalam melakukan tindakan persiapan obat gitu ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama kita fase persiapan pasien, benar pasien, ditanya dengan ibu siapa, alamatnya di mana, rumahnya di mana, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke fase 2. Fase 2 di sini itu ada obat antara vial dan ampul. Kita ambil salah satu atau dua-duanya boleh, tapi kita bergantian ya. Untuk ampul, persiapan ampul, teman-teman jangan asal langsung ambil, kemudian langsung protek, langsung taruh squid, itu jangan. Karena kita harus memastikan dulu kadaluarsanya, kemudian injeksinya untuk pemberian rute apa, dosisnya berapa, itu kita harus sesuaikan dengan apa yang diresepkan dengan dokter. Jadi benar obat, itu salah satu prinsip pemberian terapeutik ya, itu harus kita laksanakan, benar obat, benar dosis, benar pasien, dan yang lainnya. Pada fase kali ini harus benar obat, benar dosis. Jadi kita akan menghasilkan ketika kita melakukan suatu tindakan, efeknya itu ada. Untuk yang pertama kita lihat tanggal kadaluarsanya itu. Oh, tanggal kadaluarsanya masih lama. Oke. Kemudian
Di sini tertera biasanya di ampul itu ada IV, ada IM. Nah, itu teman-teman kalau fokus pada IV, di situ akan tertera ada IV intravena. Oh, ini berarti benar untuk pemberian intravena gitu. Kemudian kita lihat dosisnya, misalnya 3 cc. Oh iya benar nih, 3 cc. Setelah benar, teman-teman siapkan safety box, kemudian siapkan spuit, dan siapkan alcohol swab. Ini tadi yang saya jelaskan, alcohol swab buat apa sih? Nah, alcohol swab itu buat ini. Kita sebelum membukanya, pastikan tidak ada gelembung atau cairan yang ada di atas ampul. Karena bagian ampul itu dapat digambarkan ya. Karena seperti apa ya? Lebar, kemudian ada lehernya sedikit, kemudian ada ini, ada bagian yang lebar di bawahnya, yaitu penampaknya itu. Ketika di sini tidak ada gelembung ya, kita tidak perlu apa-apa. Kita hanya langsung menyiapkan alcohol swab. Tapi namun ketika di sini masih ada gelembung atau cairan di atas ampul, di bagian atas ampul, kita harus turunkan itu ke bagian bawah ampul. Misal ada cairan, kita bisa sentuh sedikit seperti ini. Namun jika masih tidak bisa jatuh ke bawah daerah ampul, kita akan putar searah seperti ini. Nah, itu biasanya dia akan larut turun ke bawah. Setelah tidak ada gelembung di atas area ampul yang akan kita patahkan, kita bisa langsung buka alcohol swab. Oke. Setelah kita buka alcohol swab, ini jangan lupa diletakkan pada bengkok, ya. Setelah kita buka alcohol swab, pada bagian tengah atau leher, biasanya daerah leher itu ada titik atau garis lingkaran. Di situlah tempat kita untuk mematahkan ampul. Bisa langsung ditaruh di sisi bagian yang ingin dipatahkan, dan kita akan patahkan perlahan, seperti ini ya. Nah, fungsinya apa kita pakai alcohol swab? Biar tidak ada cedera. Kalaupun ada terjadi cedera dan kena darah, itu akan tersterilkan dengan ini, alcohol swab ini ya. Setelah kita membuka, kita langsung masukkan dia ke dalam box safety. Langsung. Oke, setelah itu kita buka swab dengan satu tangan, ya, dengan satu tangan. Kita masukkan tutup jarum swab ini ke dalam bak instrumen. Nah, seperti ini. Ke dalam bak instrumen. Kelihatan nggak ya? Nah, itu. Dalam bak instrumen. Setelahnya, teman-teman jangan ragu untuk membalikkan ampul. Kalau ampul yang asli, itu dia tidak akan jatuh. Berhubung ini hanya ilustrasi, mungkin ada sedikit kebocoran akan jatuh. Jadi seperti ini ya. Langsung kita aspirasikan. Nah, tariknya pelan-pelan sampai ampul tersebut masuk ke dalam spuit atau spet ya. Kira-kira terlihat teman-teman? Terlihat ada cairan yang masuk di sini? Oke. Pastikan tidak ada gelembung udara yang terjebak. Jika ada gelembung udara yang terjebak, teman-teman bisa sedikit gunakan teknik ini untuk mengeluarkan udaranya. Kemudian tekan. Jika ada kelebihan dosis, ya, jika ada kelebihan dosis yang seharusnya dosisnya 3, teman-teman ambil yang 4. Teman-teman bisa ini langsung buang di bengkok. Dengan cara apa? Dengan cara menghadapkan jarum ke bawah, kemudian teman-teman bisa tekan secara perlahan agar tidak langsung tersembur. Secara perlahan seperti ini. Ini tadi bengkok yang sudah disiapkan, ya. Seperti ini. Nah, dengan sendirinya cairan itu akan turun, ya. Jika tidak bisa menggunakan satu tangan, bisa teman-teman menggunakan dua tangan. Tetap hati-hati.
Ketika dosisnya sudah benar, nah ini benar dosis, sudah benar, kita akan tutup jarum dengan tutup jarum yang ada di bak instrumen, tutup spek jarumnya ini. Agar apa? Agar tidak mencederai. Lagi-lagi safety ya, pasien safety, atau kita sendiri juga harus safety. Makanya ada teknik seperti ini. Kira-kira kelihatan seperti ini ya, satu tangan ya. Semoga kelihatan ya. Nah, itu. Tutup jarumnya, kita masukkan jarum, kemudian kita tegak luruskan jarum. Setelah itu biasanya akan ada bunyi klok gitu. Nah, setelah ada bunyi klok, berarti jarum itu sudah aman. Kita siapkan untuk proses vial ya, obat yang kedua. Untuk vial sebelumnya kita akan ambil suatu aquades terlebih dahulu. Obat ya tadi sudah disiapkan. Aquades ini sama seperti ampul tadi pengambilannya ya. Pengambilannya sama seperti ampul, hanya boleh pakai tangan. Ini langsung kita buang di bengkok bagian tutupnya. Oke, ketika kita udah buang di bengkok, kita masukkan di bengkok, kita siapkan spuit. Jangan lupa dicek juga kadaluarsanya, dosisnya ya seperti itu. Kemudian injeksinya ya. Teman-teman bisa balikan aquades ini. Caranya sama seperti pengambilan ampul tadi ya. Kalau untuk aquades asli, teman-teman bisa langsung membalikan seperti ini caranya. Pelan-pelan aja sampai aquades tersebut bisa nampak ya, kelihatan. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada. Kita keluarkan sedikit udaranya. Karena pemberian intravenous tidak boleh ada udara sama sekali. Bisa terjadi penyumbatan nanti kalau ada udara masuk ke dalam vena manusia. Oke, setelah selesai, kita tutup lagi seperti tadi. Kita tutup lagi agar aman ya, dengan satu tangan seperti ini hingga bunyi klok. Nah, baru kita buka segel yang ada di ampul. Ampulnya dilihat dulu tanggal kadaluarsanya, kemudian dosisnya, obatnya benar ini kah? Oh misalnya, oh iya tadi dosisnya obatnya kita berikan dosis vitamin C. Oke benar. Oh ini benar vitamin C. Sudah benar, baru kita buka segelnya. Setelah kita buka segelnya, jangan lupa teman-teman kita harus membersihkan area segel ya. Membersihkan area segel seperti ini. Kita ambil lagi alkohol swab, kita masukkan ke bengkok sampahnya, kemudian kita bersihkan dengan satu arah, ya, satu arah. Selesai, kita buang ke bengkok. Setelah kita buang ke bengkok, kita ambil tadi aquades yang udah kita persiapkan. Kita buka, tutupnya kita masukkan ke bak instrumen. Kemudian kita bisa masukkan aquades ke dalam vial yang berupa vitamin C, ya, serbuk vitamin C. Pelan-pelan. Setelah selesai, bisa kita ganti spet. Ini kita buang, kita tutup dulu ya, terlebih dahulu sebelum kita buang, kita tutup terlebih dahulu, seperti tadi. Kita tutup terlebih dahulu, terlihat. Oke, setelah itu kita buang di bengkok, bisa, di box safety, bisa. Setelah itu, jangan
pernah tekan sisi atas vial, karena itu sudah steril. Kemudian, kita bisa oplos atau kita bisa mix, kita bisa campurkan ini dengan cara memutar seperti ini. Nggak boleh dikocok ya, nanti akan berbusa, ada udaranya. Harus memutar seperti ini. Mutar, dilihat hingga dia semuanya larut. Kemudian teman-teman bisa siapkan spet sesuai dosis ya, dosis anjuran dokter. Teman-teman bisa balikan. Jangan ragu-ragu juga. Bisa balikan. Kemudian ini bisa ada dua cara, teman-teman bisa langsung ambil dengan perlahan atau teman-teman masukkan sedikit udara, ya masukkan sedikit udara, bukan sedikit udara, maksud saya masukkan beberapa udara yang akan menjadi target dosis tersebut, misalnya 3 cc, udara 3 cc, kemudian diaspirasikan, lalu biarkan saja obat itu akan turun karena adanya tekanan positif dari vial itu tadi. Oke. Hubungi saya hanya ilustrasi, saya akan langsung masukkan ya. Nah, seperti ini. Saya akan tarik sesuai dengan dosis dokter. Terlihat warna kuning? Oke. Ibarat kata dosisnya 2 cc atau 3 cc ya. Setelah selesai, jangan lupa teman-teman, jangan lupa kita harus selalu ingat bahwa harus menutup jarum sebelum obat itu diberikan kepada pasien untuk meminimalisir cedera ya, risiko cedera. Gunakan sarung tangan seperti biasa hingga bunyi klep, baru kita bisa siapkan. Oke, ketika sudah selesai ya, ketika sudah selesai, semuanya sudah selesai, persiapan obatnya sudah benar, ada luasannya dicek tadi, benar dosis juga sudah kita cek. Setelah itu kita bisa kembali ke pasien. Nah, fase ini akan dianggap sebagai fase tindakan. Fase tindakan itu yang pertama kita harus mengganti handscoon, bisa. Kemudian sebelum itu kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Bisa mencuci tangan di dalam nurse station, bisa mencuci tangan di dalam ruangan pasien. Jika ruangan pasien terdapat wastafel ya. Namun biasanya ada sih. Nah, jadi kita akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan cuci tangan. Ya. Kemudian setelah mencuci tangan, jangan lupa kita menutup privasi pasien. Nah, ini ketika ada bukan VIP room, ketika ada beberapa bed di sebelahnya, kita harus tetap menjaga privasi pasien tersebut dengan menutup tirainya. Ketika sudah menutup tirai pasien, teman-teman bisa gunakan handscoon, teman-teman bisa dekatkan bengkok, alat-alat yang sudah disiapkan tadi, bengkok, bak instrumen, kemudian perlak ya, perlak untuk mengantisipasi adanya cairan yang jatuh, gitu kan, alkohol swab dan lain sebagainya. Jangan lupa turniket ya, turniket ini untuk kita mengetahui letak pembuluh darah vena atau target yang akan kita tuju untuk pemberian obat gitu. Oke, ketika sudah menutup tirai pasien, kita ajak ngobrol sama pasien. Ibu, kita sudah siapkan obatnya. Nah, di sini Ibu ya, kira-kira saya akan menyuntikkan vitamin berdasarkan resep dokter ya. Oke, untuk yang pertama kita siapkan turniket terlebih dahulu ya. Misalnya ini ada turniket. Dapat kita ini ya, kita apa ini ketat atau eratkan gitu ya. Nah, oke, baik.
Oke, baik teman-teman. Di sini terlihat ada vena dan bukan vena. Nah, vena ini yang ada hitam-hitamnya ini, atau darah ya. Saya ilustrasikan sebagai darah. Di situ setelah kita melakukan memberikan turniket ya, kita raba. Oh, venanya mana? Venanya biasanya itu berwarna keungu-unguan ya, keunguan, terus dia akan empuk kalau ditekan gitu, dia akan empuk. Setelah kita tekan, kita yakin itu letaknya, jangan lupa selalu sterilisasi letak yang akan kita berikan tindakan. Kan kita tidak tahu ya pasien habis melakukan aktivitas apa. Jadi kita harus melakukan sterilisasi agar obat yang masuk itu bisa steril. Gitu. Anggap saja teman-teman bisa lihat ini venanya ya. Oke, venanya. Kita bisa usap seperti ini. Terlihat tidak? Ini turniket. Oke, baik. Ini turniket. Ini venanya. Bisa kita usap. Usap sekali saja ya. Langsung. Seret. Sekali selesai, kita taruh di bengkok. Kemudian kita siapkan vitamin yang telah kita siapkan tadi. Tutup jarumnya kita taruh di bak instrumen. Ini yang bagian terpentingnya. Ini adalah aspirasi. Pada pemberian obat intravena, teman-teman harus aspirasi. Kenapa? Karena vena itu akan mengeluarkan darah terlebih dahulu. Jika dia tidak mengeluarkan darah, maka itu bukan pembuluh vena, melainkan pembuluh lainnya yang ada di sekitar vena. Jadi itu mengapa pentingnya aspirasi agar tidak terjadinya emboli, kemudian agar tidak ada terjadinya komplikasi, kemudian tidak ada gumpalan darah. Itu pentingnya sebuah aspirasi pada tindakan intravena. Seperti ini ya. Mari kita coba aspirasikan. Semoga terlihat. Di sini kita tarik, teman-teman terlihat di ujung itu, nah, kita mendapatkan sebuah cairan yang masuk, cairan merah, yaitu berupa darah. Maka dari itu, ini sudah tepat kita melakukan di venanya ya. Setelah kita lakukan aspirasi, kita masukkan injeksi ke pasien seperti ini. Nah, itu yang warna kuning dapat teman-teman lihat, itu dia sudah masuk ke dalam vena ya, pembuluh darah vena pasien. Vitaminnya sudah masuk ke dalam pembuluh darah pasien. Kita bisa ilustrasikan ini sudah habis masuk ke dalam pasien. Oke, setelah kita ambil jarum, segerakan jarum ini kita tutup kembali dengan rapat. Kemudian ini alkohol swab. Kita langsung berikan tekanan agar tidak adanya darah yang mengalir terus-menerus. Berikan tekanan di area injeksi tadi, gitu ya. Setelah ada tekanan, kemudian teman-teman bisa langsung berikan plester. Setelah selesai, jangan lupa dibuang ke bengkok. Limbah medis apapun itu dibuang ke bengkok, kecuali yang seperti kaca, seperti ampul tadi itu teman-teman harus siapkan di box safety ya. Setelah selesai, kita bisa berikan plester kepada pasien di titik insersi jarumnya tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Tampak plesternya? Ya, seperti ini. Sudah.
sampel plester kita akan taruh ke backhoe, kemudian kita tanyakan apa yang dirasakan oleh pasien. Kita memberikan pengarahan kepada pasien. Bu, ini sudah dilakukan injeksinya, tidak sakit kan Bu, karena Ibu tadi ketika sakit tarik nafas dalam gitu. Jadi alhamdulillah ini sudah dilakukan. Nanti kalau Ibu perlu apa-apa bisa ada tekan tombol bel di belakang bed atau di samping bed. Selebihnya ada yang mau ditanyakan Ibu, gimana rasanya setelah kita lakukan injeksi vitamin ini? Insya Allah yang kita harapkan dengan adanya injeksi vitamin Ibu tidak lagi dehidrasi dan lain sebagainya. Gitu. Kita tanyakan bagaimana keadaan pasien setelah dilakukan pemberian obat intravena. Gitu. Oke, setelah itu kita bisa pamit langsung, kemudian kita langsung cuci tangan dan bersihkan alat-alat, gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya teman-teman prosedur untuk melakukan pemberian parenteral melalui intravena, pembuluh darah vena yang harus diaspirasi dan harus mengeluarkan darah ya. Perlu diingat, kalau di intravena itu dia harus mengeluarkan darah. Ketika dia tidak mengeluarkan darah, itu berarti teman-teman salah menginsersi jarum. Itu jarumnya berada di pembuluh darah lain sekitar vena mungkin. Dan itu jangan sampai dimasukkan obatnya gitu karena salah tempatnya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin jika ada kesalahan atau kekurangan atau pertanyaan bisa ini nanti akan saya share linknya. Kemudian untuk Ibu Linda Oktaviani Istanto, terima kasih banyak Ibu. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan pada praktikum kali ini. Mohon maaf atas keterbatasan alat dan bahan. Hanya itu yang bisa saya perlihatkan. Yang penting teman-teman bisa lihat, oh ini vena, dan ketika kita aspirasi, kita bisa melihat darahnya keluar. Ya. Setelah darah keluar, berarti kita itu sudah yakin kalau itu adalah titik target vena itu. Dan kita dapat menginjeksikan obat yang telah diberikan resep dari dokter. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau salah prosedur, tindakan, mohon arahannya untuk perbaikan proses belajar saya ke depan, agar nantinya pada waktu tindakan yang operasional secara langsung, saya bisa mengoperasionalkan itu dengan baik dan benar. Sekian dari saya, Yuniar Melisa Krisdianti dengan nomor induk mahasiswa 210106207 dari kelas 2A mengenai praktikum pemberian obat melalui rute parenteral jalur intravena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.